Apaan sih belum ngomong. Agak-agak aneh ya ngelihat kita kali ini di lain backgroundnya. Iya. Kenapa kita bisa ada di mobil hari ini, Mas? Bisa Ya, menjelaskan? karena tempatnya penuh, terus Berisik. berisik, rame. Sementara alat kita masih seadanya, ya udahlah. Iya. Yang paling private di mobil. Iya. Jadi kalau di mobil kan bebas, mau teriak kayak apapun bebas. Jadi kita ala-ala James Corden gitu. Kalau Indonesianya Boy William. Berarti lah. gua harus nyanyi nanti. Jijik. Jadi karena Mas Kiki yang nyetir, gue yang nge-review. Oke. Review film seri ya. Yes. Film seri Netflix lagi. Judulnya Unbelievable. Jadi Unbelievable ini kisahnya nyata, Mas. Oke. Ceritanya nih di tahun 2008. Jadi seorang gadis umur 16, dia diperkosa dan dia melaporkan kepada polisi. Polisi datang melakukan investigasi, tapi nggak ketemu barang bukti. Jadi DNA nggak ada, barang bukti nggak ada, sidik jari pun tak ada gitu. Jadi semuanya, jadi kayak polisi itu kayak kebingungan gitu. Jadi dia melaporkan diri sendiri ya? Ya, dibantu sama orang tua asuhnya. Jadi dia ini Lu kebetulan. putih, gue hitam banget. Ya Allah. Oke, Cin, foundation Eke. Oke, terus besok kalau pakai foundation bilang biar gue bawa. Nah, jadi apa namanya? Kalau gue melihat ini adalah investigasi polisi yang semuanya salah dari awal. Jadi dari awal polisi itu tidak melakukan penyelidikan menyeluruh Tapi karena no clue nggak sih? ya kalau dia usaha ya dapet, Mas, gitu kan. Jadi intinya si namanya Mary, cewek ini. Mary ini lu tahu dong, lu inget nggak sih waktu kita umur 16 tahun, males kan, Bo, berurusan sama birokrasi, dipanggil ke kantor polisi setiap hari dan lu disuruh menceritakan hal yang sama yang terjadi sama diri lo. 16 tahun gue sih nggak ke polisi sih. Terus lu kemana? Ya gue nggak ada masalah, gue anak baik. Serius lu. Nah, jadi dia apa namanya, disuruh berulang kali ke kantor polisi untuk menceritakan kejadian yang bikin dia trauma, dan itu berulang-ulang gitu. Nah, namanya anak ABG ya, dia ngomong sebentar ke temannya A, ngomong sebentar ke polisi ini B. Dia bilang si labil lah ya. Jadi dia bilang dia telepon temennya itu tangannya masih terikat, tapi dia cerita sama polisi waktu dia telepon temennya itu tangannya udah lepas. Jadi berubah-ubah gitu apanya dia, ceritanya dia, dan polisi itu kesel. Akhirnya dia tuh diomel-omelin sama polisi, bilang bahwa dia tuh bohong. Oke. Dia bilang dia bohong. Kamu ngaku deh, kamu bohong nggak sih, gitu kan. Terus si Mary ini karena dia tuh capek, ngantuk, lapar, dia tuh pengen tidur, akhirnya dia bilang oke, gue bohong, gitu, supaya puas gitu semuanya, supaya ini kelar. Tapi itu investigasi berhari-hari kan? Iya, tapi cuma sebentar gitu. Terus akhirnya karena dia berbohong, disuruhlah dia buat pengakuan bahwa dia itu berbohong, bikin surat keterangan dia berbohong. Dan setelah itu lebih parahnya lagi, dia dilaporkan balik oleh pihak polisi bahwa dia melakukan melakukan kesaksian palsu. Jadi dia ini korban, tapi dia tidak ditreat. Iya, dia tidak ditreat sebagai seorang korban gitu loh, tapi sebagai korban. Dia tuh seperti penjahat gitu si Mary ini. Nah, kita fast forward ke 2011, ada kejadian yang sama persis seperti Mary, dan dia ditangani oleh 2 detektif perempuan yang keren. Dan mereka ini melakukan investigasi itu sangat detail, akhirnya dapat banditnya. Dan setelah orang yang sama sebenarnya. Betul. Jadi waktu ketahuan nih ada barang bukti bahwa si banditnya ini, penjahatnya ini, dia tuh kalau habis merkosa selalu foto korbannya dalam posisi yang tidak senonoh gitu. Nah, jadi waktu ketahuan dapat nih hard drive-nya ini orang yang melakukan pemerkosaan ini, disuruh cek dong sama yang detektif 2 orang ini. Ini bukan korban-korban lo. Dicek satu-satu. Ya, ini gue kenal. Tiba-tiba ngeliat fotonya Mary. Lah, ini siapa? Dia bilang gitu. Dan ternyata Mary itu adalah missing link yang tadi hilang itu. Jadi sebenarnya si pemerkosa ini, kalau dari awal si Mary itu investigasinya itu dilakukan dengan menyeluruh, yang 30 orang ke belakang ini nggak akan kejadian. Dan akhirnya ketangkep, pihak pemerintah City Council itu minta maaf sama dia
sama Mary ini dikasih fine cuma $500. Lah, dikit amat. Nah, $500, Mary ini pinter. Walaupun dia tuh depresi ya, dia bertahun-tahun tuh dia depresi. Dia $500 dia hire lawyer untuk menuntut kotanya, untuk menuntut pemerintahannya. Dan dia dikasih $150.000 at the end. Jadi endingnya dia tuh pergi meninggalkan kota, dan dia sempat teleponan sama 2 detektif cewek tadi yang di kota yang lain yang kejadian tadi itu, dan dia bilang terima kasih. Dia pikir di dunia ini udah nggak ada lagi yang baik yang mau peduli sama dia, ternyata ada gitu. Dan disitu gue menangis berdarah-darah. Itu kayak ini ya, gila men. Lu tahu nggak lu tahu nggak kejadiannya itu berapa tahun, Mas? 6 tahun baru terungkap ya, baru terungkap. Gila. Dan itu kejadian itu dibikin artikel di New York Times dan itu menang Pulitzer Awards gitu. Ini kayak ini ya, RUU KUHP ya. Maksud gue ya kan, yang ada bagian apa, si tiba-tiba korban kalau melaporkan diri terus atau dia hamil terus aborsi malah dia yang ditangkap. Itu dia. Jadi yang gue bilang, hukum itu di mana-mana untuk wanita itu memang tidak adil ya. Gitu. Wanita itu selalu jadi korban. Karena padahal wanita itu adalah makhluk yang harkat dan martabatnya lu harus junjung tinggi. Tapi kenapa keadilan buat perempuan itu selalu saja merugikan, selalu saja kena sistem, selalu saja kena undang-undang tuh yang nggak memihak sama sekali buat perempuan. Makanya gue nonton film ini, gue tercabik-cabik gitu loh, rasa feminisme gue tuh tercabik-cabik, Mas, karena begitu banget sih. Mary itu anak 16 tahun men gitu loh. Apa sih yang lo harapkan dari anak 16 tahun? Kenapa lo harus kasar, lo harus marah-marah sama dia? Kan lo bisa pakai pendekatan yang bagus. Dan itu bisa dilakukan oleh polisi yang 2 orang tadi gitu loh. Yang cewek-cewek itu keren, polisinya keren lah. Siapa pemainnya? Pemainnya nggak ada yang terkenal. Tapi 2 detektif itu yang main Toni Collette, dia itu artis mediocre sih, tapi keren mainnya. Dan sisanya itu pendatang baru. Untuk rating 8,5. Satu season berapa? Satu season itu 8. Dan ini berapa season? Ya baru, dia kan film limited series dibagi 8. Oh 8. Gitu. Sip, menarik sih. Menarik, lo harus nonton. Tapi ya itulah, maksudnya miris banget lah, kasihan gitu. Sampai sekarang Mary-nya tuh nggak tahu di mana gitu. Cuma kata sih dia udah nikah, udah punya anak gitu. Oke? See you, bye.